Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu istiqomah di atas ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini secara khusus alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di masjid ini, di majelis ilmu ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Kita masih membahas surah Ali Imran sampai pada ayat 14. Ya, jadi pembahasan yang lalu adalah ayat yang ke-14 dan kita akan lanjutkan dengan tema yang sama, artinya ayat setelahnya itu masih berkaitan dengan ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada ayat yang ke-14, dan itu sudah kita bahas. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa wanita, anak-anak, harta yang banyak berupa emas dan perak, demikian kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Yang demikian itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang baik, yaitu surganya. Kita sudah bahas tentang hakikat dunia dan sikap yang benar dalam menghadapi dunia pada pembahasan pertemuan yang lalu. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-15, yang oleh sebagian ulama tafsir dikatakan sebagai ayat penghibur bagi hamba-hamba Allah yang dalam hidup di dunianya ini tidak ditakdirkan jadi orang kaya, yang dalam hidup di dunianya ini perhiasan-perhiasan dunianya
tidaklah Allah berikan secara melimpah. Ya, maka jangan bersedih hati. Jangan berkecil hati. Sebab kehidupan bagi manusia itu bukan sebatas di dunia saja. Bahkan kehidupan dunia sudah kita terangkan pada pembahasan yang lalu, hanyalah kehidupan yang sekejap, hanya bersifat sementara, dan dia adalah jembatan menuju akhirat. Ya. Ada kehidupan setelahnya yang abadi, hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Di mana di sana pun ada negeri yang menjanjikan kesenangan dan kebahagiaan sempurna. Tetapi juga di sisi yang lain di sana ada negeri yang di dalamnya penuh dengan derita dan siksa. Negeri pertama adalah surga dan negeri yang kedua adalah neraka. Namun bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang seandainya dalam kehidupan di dunia dia tidak terlalu banyak merasakan kesenangan-kesenangannya, maka jangan bersedih hati dan jangan berkecil hati. Kita perlu mendengar dan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang negeri yang dijanjikan di akhirat bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa itu. Di ayat yang ke-15 Allah berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad." Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW disuruh untuk menyampaikan isinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menyampaikan ini manusia yang jujur, terpercaya, tidak pernah berdusta, apalagi dalam urusan yang besar seperti ini. Maka tidak ada pilihan lain kecuali memang dengan secara tulus dan secara ikhlas kita pasti akan menerima kabar ini. A'unabbi'ukum, maukah aku kabarkan kepada kalian berupa hal yang lebih baik dari semua itu. Khair min dzalikum, lebih baik daripada wanita-wanita di dunia ini, anak-anak, harta yang banyak berupa emas dan perak, kuda pilihan. Nah, kalau sekarang bukan hanya kuda lah, yes, yang semodel kuda, jadi kendaraan-kendaraan yang bagus, yang mewah. Demikian binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Nah, ada yang lebih baik dari itu semua. Bahkan lebih baik di sini bukan berarti membandingkan bahwa yang kurang baiknya itu derajatnya sedikit rendah. Bukan, ini betul-betul perbandingan yang tiada taranya, perbandingan yang jaraknya begitu jauh. Ya. Membandingkan antara kenikmatan dunia yang seperti itulah dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat yang sudah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu, perumpamaan perbandingan antara dunia dan akhirat. Kenikmatan-kenikmatannya di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan ya, bahwa Allah menciptakan 100 rahmat, yang satu diletakkan di dunia, yang 99 Allah letakkan di surga di akhirat.
Demikian Nabi SAW memisalkan antara kenikmatan dunia dengan akhirat seperti seseorang yang mendatangi lautan, kemudian jari tangannya dicelupkan ke lautan itu, lalu diangkat, maka air yang melekat di jari yang setelah dicelupkan ke laut, maka itulah kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Sedangkan lautan yang begitu luas, yang tersisa itu, itulah kenikmatan di akhirat. Maka memahami khairun di sini bukan berarti perbandingan yang jaraknya dekat, tidak. Jaraknya sangat jauh sekali, gitu. Ya. Bahkan dalam uslub bahasa Arab kata-kata khair itu tidak harus yang kurang baik itu baik, bahkan bisa jadi jelek menggunakan khair. Contoh bacaan tasbih ketika adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Pertanyaannya, apakah tidur tidak salat itu baik? Tidak ada kebaikan sama sekali. Namun disebut khairun gitu. Nah, terkadang begitu. Ini pun bisa jadi seperti itu. Semua kenikmatan dunia ini semu lah. Bahkan banyak menipu, menjadi fitnah. Ya. Maka sungguh dengan menggunakan kalimat khair ini adalah perbandingan yang sangat jauh sekali. Ya. Lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya ketika kita sudah menjalani dan menjalankan ketakwaan sampai detik ini, semoga ayat ini menjadi motivasi untuk istiqomah di atas ketakwaan. Semoga ayat ini bagi orang-orang yang bertakwa menjadi penghibur ketika memang dalam hidup di dunia ini penuh dengan benturan-benturan, bahkan benturan-benturan keras. Ya. Kekurangan ini, kekurangan itu, setelah punya pun walaupun tidak banyak, hilang mungkin dengan berbagai sebab. Maka tetap bagi orang yang bertakwa jangan berputus asa, jangan terlampau bersedih hati demi membaca ayat ini. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi demikian kita ya dalam beragama ini jangan banyak susahnya, harus juga banyak bergembiranya gitu loh. Kalau banyak susahnya ini membuat kita kurang semangat dalam menjalankan ibadah dan menjalani hidup ini. Ya, harus ada gembira. Kenapa kita tidak gembira? Orang-orang kafir saja yang dijanjikan neraka banyak gembiranya. Kenapa kita sebagai hamba-hamba yang beriman bahkan bertakwa yang dijanjikan oleh Allah surga kok banyak bersedihnya? Kecuali kalau sedihnya karena dosa, itu lain lagi. Tapi ternyata kesedihannya bukan itu. Aduh, saya enggak seperti si fulan punya itu, saya belum, sedih. Nah, itu. Oh, si fulan ini kelihatan hidupnya enak padahal belum tentu juga, sawang sinawang kata orang Jawa. Kok saya enggak seperti dia, sedih. Dan seterusnya. Ya. Nah, semoga ayat ini menjadi pelipur duka dan lara bagi orang yang bertakwa. Inda rabbihim. Nah, jadi ini sebuah kalimat yang menunjukkan betapa tingginya martabat ini sampai disebutkan inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Jannat, surga. Karena surga itu dalam ayat Al-Quran surah An-Najm berada di langit, dan itu keyakinan Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Sedangkan Allah pun ada di langit di atas arsy-Nya, maka sesuai ketika disebutkan inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Ya. Makanya anak-anak kita kan sering diucapin, nak, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, biasanya pengen jadi apa? Dokter, tentara, presiden, terus apa lagi?
pengusaha sukses ya. Tapi belum pernah kita dengar ya yang dimaksud dengan gantungkan cita-citamu setinggi langit itu pengen masuk surga. Padahal surga itu ada di langit. Ya. Ini kalau anak yang mengatakan begitu nih langka sekali, luar biasa. Gitu. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, saya punya cita-cita setinggi langit. Apa itu? Masuk surga, karena surga ada di langit. Gitu. Kalau yang lain-lainnya kan kesuksesan apapun itu kan bukan di langit tuh, masih di bumi, di dunia ini gitu. Di bawahnya. Ya. Jannat, surga-surga. Yang kemudian di sini disebutkan gambaran sekilas saja, sederhana saja. Karena hakikatnya pasti lebih hebat lagi. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini sudah gambaran sebuah tempat pemandangan yang indah gitu. Kalau satu tempat ada sungai mengalir, airnya jernih, itu indah sudah. Apalagi yang membacanya ini orang-orang Arab yang mereka tinggalnya di tanah tandus, di padang pasir gitu. Iya. Yang di tanah Arab, terutama Arab Saudi, kita belum pernah menemukan sungai. Baik sungai alami maupun irigasi gitu. Ya. Kita saja yang tinggal di negeri yang penuh dan banyak sungai. Apalagi Mojokerto, dekat dengan Sungai Berantas. Begitu membaca, mendengar ada suatu negeri yang di situ sungainya ya banyak. Ini anhar ini kan jamak ya, karena kalau mufrad nahar. Nahar ini anhar berarti sungai-sungai, banyak sungainya yang airnya mengalir jernih. Nah, pasti sudah tergambar indah sudah tempat ini, sejuk tempat ini, ada airnya. Padahal ini hanya gambaran sekilas saja. Ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini sungguh kenikmatan yang sempurna. Karena kenikmatan di dunia itu tidak ada yang sempurna. Setidaknya apa? Kenikmatannya tidak langgeng. Itu sudah merupakan cacat, kekurangan. Iya kan? Nah, ada orang dapat uang banyak, dia jadi orang kaya mendadak. Biasanya dalam hatinya ada pikiran, wah takut ini nanti hilang uangnya, takut nanti saya jatuh miskin lagi gitu. Lagi tuh masih ada menyisakan ketakutan, karena memang di dunia ini tidak kekal, tidak ada yang tetap gitu. Maka gambaran surga di akhirat yang kemudian Allah nyatakan khalidina fiha, sempurna sudah. Kenikmatan yang terus menerus tidak ada akhirnya. Yeah. Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pesona-pesona surga. Ketika penghuni surga itu bagaimana mereka berada di dalam surga, disebutkan mereka tidak pernah tidur. Jadi tidur saja tidak pernah. Ya, nah ini kesempurnaan ya kan? Karena di dunia ini saja kalau orang sedang merasakan kenikmatan kemudian ngantuk dan tidur itu kekurangan. Karena apa? Kenikmatannya itu berhenti dulu. Apalagi kalau dalam tidurnya mimpi buruk, wah gimana ini? Ada orang rekreasi ke pemandangan yang indah, kemudian dia nyewa hotel, yang mahal, wah, serba lux, ya. Kemudian dia tidur di atas kasur yang empuk. Begitu tidur, mimpinya buruk, wah gimana ini? Kalau di sorga tidak ada tidur, tidak tidur, terus bersenang-senang. Dan tidak merasakan kejenuhan dan kelelahan. Kalau di dunia ini orang sehebat apapun rekreasinya, tamasyanya, tapi kemudian dia capek, sudah nggak nikmat lagi sudah. Malah kadang dia berpikir, alangkah enaknya kalau kita segera pulang aja istirahat, begitu. Ya. Demikian ketika Nabi SAW menceritakan tentang hubungan intim penghuni sorga dengan para pasangannya, maka itu pun tidak mengalami kebosanan, tidak mengalami kejenuhan.
Tidak mengalami yang disebut futur gitu. Terus bersemangat, terus bergairah, terus bergelora begitu. Ya. Lalu di sini ada yang sudah tua menganggap, wah itu kan bagi anak-anak muda, saya ini tua, seandainya masuk surga setua ini ya tidak bisa merasakan kenikmatan. Tidak, penduduk surga itu rata-rata usianya 33 tahun. Dan tidak bertambah, ya segitu terus. Nah, jadi jelas ini jauh lebih baik dari yang sudah disebutkan tentang mata al-hayati dunia itu. Maka seringlah kita menghibur diri dengan ayat ini ketika muncul kegundahan hati pada saat kita menginginkan sesuatu tapi belum bisa mencapainya. Itu kan membuat kita capek dan menderita. Ya kan? Maka dihibur dengan ayat ini, kul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw. Nah, itu. Akhirnya mungkin kita akan tersenyum, terhibur kembali. Gitu. Ya. Kemudian apalagi sekilas disebutkan tentang surga. Wa azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan hidup yang disucikan, istri-istri yang disucikan. Ya, yang disebutkan dalam keterangan hadis-hadis Nabi SAW disucikan dalam 3 hal. Pertama, hatinya disucikan, jadi tidak ada kebencian, tidak ada hasad, tidak ada iri, kejengkelan, tidak ada. Hatinya disucikan. Nah, ini makhluk seperti apa ya? Di dunia ini mana ada, kecuali mungkin para rasul gitu, para nabi ya, gitu. Hatinya disucikan. Apalagi ini seorang wanita memiliki hati yang disucikan. Wah, ini sudah luar biasa. Yang kedua, disucikan lisannya. Maksudnya apa? Tidak akan pernah mengatakan, jangankan kata-kata kotor, kata-kata yang menyinggung perasaan pun tidak akan pernah dia mengatakannya. Kata-katanya, tutur katanya indah, ya, menarik, mempesona, menyejukkan, menyenangkan. Gimana kalau sudah begitu? Kalaulah di dunia ini ada wanita seperti itu, walaupun ya mungkin mohon maaf wajahnya tidak rupawan, tapi itu sudah wah luar biasa. Penyejuk jiwa, penyejuk mata gitu kan, iya kan? Ya. Ketika suami di luar panas karena kena matahari dan karena gesekan-gesekan dia mencari nafkah. Datang ke rumah istrinya kata-katanya sangat indah menyejukkan, langsung nyes, adem kan gitu. Nah, istri-istri di sorga disifati seperti itu. Suci lisannya. Nah, kemudian yang ketiga, suci fisiknya. Ya, artinya tidak ada kotoran, najis atau sesuatu yang menjijikan yang menempel ataupun keluar dari tubuhnya, tidak ada. Di dunia ini tidak ada seperti itu. Secantik apapun wanita, pasti dia akan mengeluarkan kotoran pasti. Ya. Ludah, masa orang hidup tidak pernah meludah? Pasti ada ludahnya. Ingus, mohon maaf ya, demikian darah haid, ya kan? Nah, kalau wanita-wanita di surga azwajum mutahharah ini betul-betul bersih dari najis, kotoran ataupun hal yang menjijikan yang keluar dari tubuhnya. Wah, sempurna sebenarnya. Ya. Nah, maka ini harus sering-sering diri kita dihibur dengan hal-hal seperti ini. Hiburan orang-orang mukmin dengan membaca, merenungi janji-janji Allah bagi mereka. Sehingga menjadi lebih bersabar, lebih tegar, lebih tahan banting, istiqomah dalam menjalankan ibadah, begitu. Ya. Nah.
Waridwanu minallah, dan keriduan Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Maksudnya alimun bima fihim minal awsafil hasanah wal awsafil qabihah. Allah mengetahui terhadap apa yang ada pada mereka dari sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang tidak baik. Ya. Wa ma huwa laiku bi ahwalihim, dan apa yang layak pada keadaan-keadaan mereka. Ya, yuwaffiqu man syaa minhum wa yakhzalu man yasha'u. Allah memberikan taufik kepada siapa yang Dia kehendaki di antara mereka, dan juga menghinakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi demikianlah hamba-hambanya di dunia ini. Allah mengetahui siapa yang sedang menjalankan ketakwaan dan siapa yang tidak menjalankan ketakwaan. Nah, jadi ini sekali lagi harus sering kita baca, kita ulang-ulang. Ya, karena sering kita menjadi gundah hati ini dan merasa bersedih dengan memang demikianlah risiko-risiko yang kita dapatkan dalam hidup di dunia ini, ya. Maka kemudian kita baca ayat yang ke-15, hiburan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan harus diri kita menginterogasi diri kita sendiri. Maksudnya kita harus bertanya kepada jiwa kita, apakah jiwa kita ini beriman terhadap ayat ini, meyakini kebenaran ayat ini atau tidak, itulah. Kalau tidak berarti kufur. Kalau iya lah harusnya menjadi bergembira dan menjadikan semangat tetap tumbuh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu loh kita menginterogasi diri kita sendiri loh. Perlu. Ya. Ini kebiasaan dari orang-orang soleh terdahulu, sering mengadili dan menghakimi dirinya sendiri. Bahkan sering mencela dirinya sendiri karena dirinya memang banyak celaan. Bukan memuji, menyanjung ataupun ujub terhadap dirinya, malah mencela dirinya gitu loh. Ya, itu lebih baik. Sehingga akan menjadikan dia itu merasa banyak kesalahan di hadapan Allah, banyak kekurangan di hadapan Allah, sehingga dia mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendorong dia untuk terus menambah dan menambah kebaikan-kebaikannya karena merasa kurang dan kurang itu. Nah, berkaitan dengan ayat ini coba kita interogasi diri kita sendiri. Diperdalam. Yakin gak dengan ayat ini? Kalau gak yakin, ya kufur. Bagaimana tidak meyakini ayat Al-Quran? Kalau jawabannya tidak demikian, artinya kita ini yakin beriman. Lah, mana efeknya? Mana efek positifnya dalam pola pikir dan pola hidup kita? Padahal kita ini dari dulu sampai sekarang masih istiqomah di atas iman dan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Disitulah nilai iman yang mungkin hamba-hamba Allah itu bertingkat-tingkat nilai keimanannya. Sama-sama membaca ayat yang sama-sama paham ayat itu dengan jelas, tapi belum tentu sama-sama dalam martabat keimanan. Dan tentu kita sendiri yang paling tahu tentang diri kita sendiri daripada manusia-manusia yang lainnya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Iya. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat 16. Ya.
alladzina yaquluna rabbana ya innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang bertakwa disifati di ayat selanjutnya ini, yaitu orang-orang yang berdoa, bahkan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Nah, ini dalam tafsirnya dijelaskan merupakan pengakuan akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan nikmat yang sangat agung, nikmat keimanan. Ya. Maka berdasarkan ayat Al-Qur'an, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun terhadap nikmat Rabb engkau, maka sebut-sebutlah. Apalagi iman ini merupakan nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling agung, jauh di atas nikmat-nikmat yang lainnya. Maka disebut dalam doa. Ini tentu suatu hal yang sangat dicintai oleh Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jarang orang menyebut-nyebut tentang nikmat iman, paling-paling seringnya berkeluh kesah. Ini kurang itu, susah ini, susah itu. Tapi jarang kemudian dia menyebut-nyebut alhamdulillah kami ini tetap beriman di atas iman, jarang. Nah, ini yang harus kita latih diri kita. Seolah-olah tidak merasakan kehadiran nikmat tersebut yang masih tetap ada pada dirinya. Padahal tidak semua hamba Allah mendapatkan nikmat yang satu ini. Bahkan di antara mereka ada yang jadi raja, tapi tidak diberi nikmat yang satu ini. Bahkan di antara mereka ada yang jadi presiden, bahkan presiden negara adidaya. Allah belum berikan nikmat yang satu ini. Ada di antara mereka miliarder, ya, bahkan mungkin orang terkaya di dunia, tapi Allah belum memberikan nikmat yang satu ini kepadanya. Dan seterusnya. Ya. Sedangkan kita dari dulu sampai sekarang masih Allah tetapkan nikmat itu pada kita. Nah, gembira harusnya gitu. Gitu. Ya, namanya manusia lah, ada sedihnya wajar, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Bagaimana dia harus bangkit jiwanya. Dan kebangkitan ini beralasan, bukan tidak ada alasan. Cuma dia kurang pandai dalam melihat sesuatu, tidak adil dalam menilai. Terlalu kerdil pandangannya, terlalu sempit jangkauannya. Nah, ini nikmat yang satu ini sangat besar, makanya di sini diungkapkan. Ya. Terus yang kedua, menyebutkan iman ini, iman dijadikan sebagai wasilah dalam berdoa. Dan ini adalah salah satu bentuk wasilah yang masyru'ah. Ya, tawassul yang masyru' menyebut keimanan dalam berdoa. Nah, maka kemudian dia mengatakan lagi faghfir lana. Nah, itulah permohonannya. Bertawassul dengan iman yang dimilikinya. Kemudian dia mohon kepada Allah ampunan akan dosa-dosanya. Faghfir lana dzunubana. Nah, ini ampunan akan dosa-dosa ini kebutuhan yang sangat pokok ini dalam hidup seorang insan. Kenapa? Karena tidak ada insan yang tidak pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan yang kedua apa?
dosa menjadi sebab seseorang menderita di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka. Maka jika sebab penderitaan ini tidak ada, dihapuskan oleh Allah, maka di akhirat dia tidak akan menderita, bahkan sebaliknya dia akan bergembira, hidup bahagia di surga. Makanya sering-seringlah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan, dihapuskan dari dua hal yang membuat kita takut di akhirat. Jadi kita mati dalam keadaan dilepaskan, dihapuskan oleh Allah dari dua perkara. Yang pertama dosa, yang kedua hutang. Kalau orang matinya dalam keadaan dosanya diampuni, hutangnya dilunasi, di akhirat pasti bahagia. Di akhirat tidak ada masalah. Ya. Jadi berkaitan dengan sesama Bani Adam, utang itu berat. Kalau dibawa mati. Yang kedua apa? Atau yang pertama dosa, yang kedua utang. Makanya kan doa yang sering dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan doa ini juga termasuk bacaan doa dalam bacaan tahiyat ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram ya. Aku berlindung kepada Allah dari dosa dan hutang. Itu memang dua hal yang jika seseorang mati dalam keadaan dosanya diampuni, utangnya dilunasi, tidak ada beban di akhirat. Maka dalam hidup ini kita berambisi untuk mencapai dua hal tadi. Kalau ada utang, hutang dilunasi, dosa diampuni. Oleh karenanya kalau kita punya utang, kita selalu bersemangat mencari harta untuk bisa melunasi. Itu adalah hal yang sangat baik. Kemudian memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa diampuni. Gitu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali utang telah lunas dan dosa pun telah diampuni. Tidak ada keadaan yang lain bagi orang yang seperti itu kecuali di akhirat pasti bahagia. Yeah. Nah ini diantaranya doa yang sangat bagus untuk mohon kepada Allah agar dihapuskan dari dosa-dosa. Doa yang Allah sebutkan dalam ayat ini sebagai doanya orang yang bertakwa itu. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Boleh dihafal doa ini untuk dipraktekkan. Ya. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Karena di sini doanya singkat tapi sangat padat dan berisikan tawassul yang sangat agung, tawassul dengan keimanan. Tawassul yang masyru', bahkan mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ayat berikutnya, kita lanjutkan ayat berikutnya. Tadi itu ayat ke-16 ya. Sekarang ayat yang ke-17. Masih menyebutkan kriteria sifat-sifat orang yang bertakwa tadi, yang menjadi calon penghuni surga. Kita tidak menyebut secara ta'yin ya, artinya person fulan tidak. Tapi menyebutkan secara umum, orang-orang yang menjadi penghuni surga adalah alladzina taqau. Orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan beberapa kriterianya.
Ya, orang yang berdoa dengan doa tadi gitu. Kemudian apa? Berikutnya as-sabirina, orang-orang yang sabar. Ya, kalau kita ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang calon penghuni surga, harus memiliki sifat sabar. Ya. Orang kok murang-muringan, ayo sembarang nggak sabar gitu ya. Kita katakan, sampean pengen masuk surga, tak? Pasti jawabannya kepengen. Lah, kalau kepengen, ciri-ciri calon penghuni surga itu sabar orangnya. Lah, sampean kok gak sabar? Tambah muring-muring, wah incane pancen gak sabar itu. Mulai tersinggung dibilangnya begitu. Ya harusnya jangan tersinggung. Nah. Direnungkan nasihat itu. Karena itu bermanfaat bagi dirinya. Menyelamatkan dirinya. Sabar dalam 3 hal, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi takdir yang pahit, musibah. Banyak macamnya. Wah, kalau ditulis di kitab mungkin sulit kita. Cukup ditulis di kitab takdir saja, Lauhul Mahfud. Bagaimana kesusahan di dunia ini macam-macam. Penyakit saja, ini baru satu sektor penyakit. Mungkin tidak ada satupun dokter yang hafal seluruh penyakit di dunia ini. Saking banyaknya. Dokter padahal. Iya. Itu baru sisi penyakit. Belum yang lain-lainnya, masalah ini, itu, problem, macam-macam. Di dunia ini. Nah itu namanya takdir yang pahit. Nah, dihadapi dengan sabarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah as-sabirin. Nah, orang-orang yang sabar. Iya. Defending dulu adzan Isya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-17. As-sabirina. Kemudian was-sadiqina. Orang-orang yang benar, yang jujur, yang sesuai. Fi imanihim wa aqwalihim wa ahwalihim. Dalam keimanan, perkataan dan keadaan mereka. Iman yang benar sampai menghunjam ke dalam lubuk hatinya, bukan sekedar ucapan lisan. Karena kalau demikian itu munafik namanya, lawan dari shadiq itu. Demikian perkataannya, dia tidak suka berdusta. Demikian keadaannya, artinya apa? Kalau dia menyatakan dirinya muslim, maka keadaannya pun diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu namanya shadiq, jujur, benar, sesuai, sejalan. Kemudian wal qanitin, orang-orang yang senantiasa taat pada Allah. Tunduk kepada aturan-aturan Allah. Tidak mudah ternyata ya. Ini kriteria calon penghuni surga. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam hidup di dunia ini. Dan kita merangkak atau sedang berjalan ini untuk menjalani ini semua. Nah, ini namanya kita sedang mendaftarkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi calon penghuni surga. Karena sifat-sifat ini sedang menyebutkan alladzina taqaw, yang Allah janjikan surga tadi. Jadi ayat ini berkaitan ini. Wal munfiqina, orang-orang yang suka infak di jalan Allah. Infak yang wajib, infak yang mustahab, yang sunnah. Ya, dengan harta yang dimilikinya. Ya.
Maka kalau dalam hati kita ini terlalu berlebihan bakhilnya, ini harus dikikis. Karena tidak memenuhi kriteria calon penghuni surga. Saking bakhilnya sampai dia jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri bakhil. Ada loh orang seperti itu. Uangnya banyak, tapi bajunya jelek-jelek. Kalau kamu bajunya jelek-jelek, katanya uangnya banyak, eman. Ya Allah, untuk dirinya sendiri lo bakhil. Bagaimana untuk orang lain? Kan alasannya kan eman. Nah itu kan intinya. Untuk dirinya saja eman, apalagi untuk orang lain. Lah uangmu kemana? Itu di lemari numpuk. Loh, terus uangnya gimana? Gak lumutan? Iya lumutan. Loh, sampai lumutan uangnya. Saking bakhilnya. Hah? Nah ini perlu dilatih, jangan bakhil. Harus loman, dermawan, karena ini kriteria calon penghuni surga. Toh apa yang dia keluarkan dari sebagian, bahkan sebagian kecil hartanya di jalan Allah dan karena Allah, itu tidak hilang dan bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Hanya saja orang lain jadi objek saja. Ya kan? Ada orang, ini kebetulan berkaitan dengan momen kurban gitu. Urunan kurban patungan 1 sapi 7 orang. Nanti ada pembagian daging. Wah, sudah dipesan, ojo lali yo. Pirang kilo dagingnya bagi 1 orang. Diwanti-wanti panitia, awas ya, ojo sampai kurang. Astagfirullah. Sudah diwanti-wanti, jangan sampai kurang. Misalnya jatah berapa kilo gitu, jangan sampai kurang. Nanti saya akan cek lagi di rumah saya pakai kiloan saya. Ya sampai segitunya. Begitu dicek ternyata kurang 1 on. Wah sudah, tahun depan saya tidak akan lagi gabung untuk menyembelih kurban di masjid ini. Saya akan cari masjid yang lain. Kurang ternyata. Sampai segitunya. Ini kan bakhil ya, seperti ini. Padahal apa yang dia berikan pada orang lain, itulah yang nantinya milik dia di akhirat. Sedangkan yang dia ambil habis di dunia, dimakan. Hakikatnya begitu. Maka ya jangan terlalu hitung-hitungan lah. Gitu. Sampai kurang 1 on saja tidak terima. Gitu, iya. Nah ini semacam ini bakhil seperti ini. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan waman yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga oleh Allah dari kebakhilan dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Berarti kebalikannya, orang yang bakhil merugi. Walaupun dalam pandangan dia kalau dermawan rugi, kalau bakhil untung. Itu keliru. Kan gitu. Nah, jadi ini ciri calon penghuni surga, jangan bakhil. Sampai orang kepada dirinya saja bakhil. Terus yang kedua kepada keluarganya bakhil. Nah, ibu-ibu senang nih kalau saya terangkan begini. Rungok no pak sampai aniku. Bayaran banyak di PDW, ngasih untuk istri anak cuma crit gitu. Kemana kan itu uang itu, nggak keluar, duitnya nggak tahu lugur cara ini wong Jawa ya. Ya, jangan bakhil sama istri, anak itu. Untuk orang yang dia cintai loh itu ya. Toh kalau kita memberikan nafkah untuk istri, nanti loh sama istri itu dikelola, kita semua memakannya, menikmatinya semua. Ya suami, anak, semua menikmati itu. Masa ada sih ceritanya, istri minta nafkah, risiko dapur lah atau belanja gitu. Kemudian masak, kemudian bapak jangan ikut kami makan, bapak beli di luar saja. Masa ada kayak gitu? Loh kenapa ya Mi gitu, bilangnya Umi. Kenapa? Loh kan
Bapak kan sudah ngasih ke saya buat anak-anak, kan bukan untuk Bapak. Akadnya begitu, Pak. Oh, akadnya begitu, Pak. Terus gimana? Ya beli sendiri sana keluar. Mana ada seperti itu ceritanya. Enggak juga, ya makan bareng. Bahkan bapak imba-imbu wae mangane. Bolak-balik imbu wae. Alasannya aku kerja dek capek ya harus perlu banyak makan. Oh gitu ya. Gitu. Lah makanya jangan bakhil sama istri sama anak, kok bakhil itu loh. Ada tipe-tipe ya kepala rumah tangga seperti ini ada. Ya Allah, kalau pikir saya kok tega sama istrinya, kok bakhil gitu loh. Kok tega gitu loh. Kan namanya suami bekerja dapat uang, ya untuk siapa? Ya terutama untuk keluarga, kan begitu gitu. Nafkah yang wajib itu. Bahkan setiap kali yang masuk ke mulut istri dan anaknya itu dihitung pahala langsung untuk suami, untuk ayahnya. Yeah. Nah ini, jadi harus bercermin nih diri kita dengan kriteria-kriteria ini. Kalau ceritanya memang kita ingin masuk ke dalam surga. Kemudian yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahur, di ujung malam sebelum datangnya waktu subuh. Yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan salah satu janji Allah apa? Man yastaghfiruni fa'aghfirulahu. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Inilah waktu yang paling utama untuk beristighfar, di waktu sahur. Ya, apalagi kalau kebiasaan kita biasa sholat malam, kadang dilanjutkan dengan sahur untuk puasa sunnah. Ini jangan ditinggalkan, ini amalan yang satu ini, istighfar. Memperbanyak istighfar. Ini kriteria calon penghuni surga. Ya. Tuh ya. Nah, ini digunakan ada waktu beberapa menit setelah sahur, setelah sholat malam, sebelum subuh datang, duduk sejenak bersimpuh dengan khusyuk di hadapan Allah. Di saat suasana yang begitu tenang, hening. Bahkan kalau istighfarnya begitu khusyuk, sambil dia mengingat-ingat dosa dia, tidak terasa air mata mengalir dari kedua kelopak matanya. Ini amalan yang luar biasa. Yang kata Nabi SAW, salah satu dari 7 golongan yang dapat naungan di mahsyar. Dan juga termasuk orang yang ya mengeluarkan air matanya karena takutnya kepada Allah, Allah akan hindarkan dia dari api neraka. Nah, ditambah lagi yang dia baca istighfar, nah maka memenuhi kriteria calon penghuni surga ini. Begitu. Dan insya Allah manfaat istighfar banyak sekali, diantaranya akan dimudahkan dari segala kesulitan. Apalagi ketika dia ikhlas dan khusyuk pada saat istighfarnya itu. Dan harapannya memang tidak akan mungkin riya, sebab orang lain sedang lelap dengan tidurnya. Makanya disebut sahur itu ada kata sahar semakna dengan sihir. Artinya apa? Sesuatu yang lembut tersembunyi. Maka disebut sahar sihir. Kenapa? Karena ketika itu orang-orang sedang lelap dalam tidurnya. Dia sendirian, dia bangun, dia bersimpuh, dia berkhalwat dengan Robnya, berdua-duaan dengan Robnya. Dia mengadukan aib-aib kesalahan dan kehilafannya untuk dimintakan ampun kepada Tuhannya. Nah, itulah.
Ya kita banyak teladan ya dari ulama-ulama salaf, ulama abad sekarang. Syekh Ibn Baz rahimahullah ini senantiasa mengakhiri sholat malamnya dengan tangisan dalam istighfarnya. Padahal kedua matanya tidak pernah melihat aurat wanita yang diharamkan. Karena semenjak usia 20 tahun sudah buta kedua matanya. Itu kedua matanya meneteskan air mata. Sedangkan kita, kedua mata kita ini selalu dikotori dengan melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Tetapi kok begitu berat untuk meneteskan air mata ini? Ada apa? Nah ini ya kriteria orang-orang yang masuk surga itu. Terakhir saya bacakan, saya menukil nih penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya terhadap ayat tersebut. Beliau mengatakan, ya, fatadammanat hadhil ayatu halatan nasi fid dunya wa annaha mata'un yanqadi. Summa wasafal jannata wa ma fiha minan na'imi wa fadilin bainahuma wa fadlil akhirati ala dunya tanbihan ala annahu yajibu isaruha wal amali laha wa wasafa ahlal jannati wa humul muttaqun thumma fassala khisalat taqwa fabihadihil hisali yazinul abdu nafsahu hal huwa min ahlil jannah amla. Kesimpulan ini dari serentetan ayat mulai 14 sampai 17. Ayat-ayat tersebut mengandung penjelasan tentang keadaan manusia dalam kehidupan di dunia. Dan kehidupan dunia itu perhiasan yang akan sirna serta berakhir. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat sorga dan apa saja yang ada di dalamnya berupa kenikmatan-kenikmatan dan perbandingan antara sorga dengan perhiasan kehidupan dunia. Dan keutamaan akhirat daripada dunia sebagai peringatan bahwa hal itu menjadikan wajib hukumnya untuk mengutamakan akhirat daripada dunia dan beramal untuk akhirat. Ya, dan Allah menyebutkan sifat ahlul jannah. Nah, itu tadi para penghuni sorga, ya, calon penghuni sorga. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah memerinci tentang perangai atau kriteria orang-orang yang bertakwa itu. Ya itu tadi ya, yang berdoa seperti tadi, yang sabar, yang shadiq, yang qanit, yang munfiq, dan beristighfar di waktu sahur. Ya, fa bihadhil khisali yazinul abdu nafsahu. Maka dengan memperhatikan kriteria-kriteria orang yang bertakwa, calon penghuni surga ini, seorang hamba harus menimbang dirinya sendiri, bercermin. Apakah dia adalah termasuk ahlul surga ataukah bukan? Ahlul jannah atau bukan? Nah, kepengen surga, begitu bercermin dengan ayat ini, kok nggak ada semua pada diri kita. Nah, segera munculkan ini. Segera dimunculkan. Supaya dapat nominasi. Tapi kalau nggak ada nanti didiskualifikasi. Karena cuma kepengen tapi nggak memenuhi kriterianya. Loh. Semalaman tidur saja, bangun matahari terbit. Coba, bangunnya matahari terbit. Nah, gimana ini? Bakhil, nggak pernah berdoa, nggak sabaran, imannya juga nggak karu-karuan, nggak jelas karena nggak
nggak tahu bagaimana beriman, seperti apa iman. Nah, ini seperti ini bagaimana? Padahal kalau ditanya, kamu pingin masuk surga? Oh iya kepingin. Nah gitu. Jadi ayat ini luar biasa ini. Ya, jadikan sebagai cermin bagi kita sendiri, jangan dijadikan spion untuk mengintai orang lain. Diri kita saja. Diri kita. Apa seperti ini diri kita? Mana yang kurang? Ya, itu gitu. Penuhi gitu loh. Mana yang tidak pas dibenahi. Nah gitu. Ya semua kita belajarlah untuk hal ini kan gitu. Kita belajar untuk hal ini. Ya, jangan kita menjadikan orang lain sebagai penilai kita, tapi Allah lah cukup sebagai penilai kita, karena yang nanti akan memberikan hadiah cuma Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada, hanya Allah. Nah, itu ya. Nah, belajar ya begitu. Ya, kita bangkit untuk itu ya. Oh, tidur jangan terlalu lelap, bangun, bangkit, terperanjat dari tempat tidurnya. Ambil air wudhu, lakukan sholat sekalipun sholat witir. Habis gitu sebelum datang waktu subuh istighfar. Nah gitu. Demikian. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Demikian, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.